Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo, yang pada kesempatan ini akan kembali melanjutkan kisah dari Laku Lampah Warijan, di mana pada episode sebelumnya Sang Mahapatih dan Ki Galih Tirta mendapatkan kekalahan telak dari sosok Gandarwa. Selain itu, gelang sumping yang dapat menjadi jalan keluar bagi Warijan untuk kembali ke dunia nyata kini berada di tangan sang lawan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi yang nyaman dan mari kita simak ceritanya. Langit Mandala Jaladirga membeku dalam ketegangan yang menekan hingga ke lapisan kesadaran terdalam. Puluhan tombak cahaya yang diarahkan ke tubuh Warijan dan Ki Galih Tirta tidak hanya menjadi ancaman fisik, tetapi juga membentuk lingkaran pengunci energi yang perlahan mempersempit ruang geraknya. Tenangkan dulu dirimu, Teja. Aku akan mengupayakan pengampunan dari Nyai Ratu, agar kita bisa mengambil kembali gelang sumping dan menyelamatkan Wulan Kencana, bisik Ki Galih Tirta kepada Warijan melalui telepatinya. Warijan mengerti dan dia tidak melawan. Tubuh naga merah itu hanya melayang diam dengan sayap hitam yang terlipat setengah. Sementara bara jagat geni di sela-sela sisiknya berdenyut pelan, seolah menahan diri agar tidak menyambar keluar sebagai respon naluriah terhadap ancaman yang mengepungnya. Di sisi lain, Ki Galih Tirta maju setengah depa. Nafasnya masih berat, namun sorot matanya tetap tegak menatap singgasana yang melayang di hadapan mereka. Nyai Ratu Ayudirga menurunkan singgasananya hingga berada sejajar dengan posisi Galih Tirta dan Warijan. Gelombang energi mandala berputar mengelilinginya, membentuk lapisan pertahanan yang berkilau seperti permukaan air yang tenang namun menyimpan tekanan yang dalam. Apa aku tidak salah dengar, Ki? Bagaimana mungkin Gandarwa Raja Bali bisa bangkit? Tanya Nyai Ayudirga dengan sorot mata tajam dan suaranya yang terdengar lembut namun membawa getaran yang mampu merambat hingga ke inti kesadaran siapapun yang mendengarnya. Di lembah Mangkara tidak hanya bangsa kera yang menempatinya, Nyai, tapi makhluk-makhluk lain dari bangsa Pataga dan bangsa siluman ular ada di sana. Dan yang lebih mengejutkan adalah kemunculan bangsa Kalwang yang sudah lama tidak diketahui keberadaannya. Lalu disusul sosok yang membawa aura besar dari Gandarwa Raja Bali, ujar Ki Galih Tirta menjelaskan. Setelah mengatakan itu, Ki Galih Tirta mengangkat lengan kanannya dan dari telapak tangannya muncul cahaya kehijauan yang menggambarkan kejadian sesungguhnya yang telah dialaminya bersama Warijan. Kilau kehijauan dari telapak tangan Ki Galih Tirta perlahan melebar membentuk lingkaran bayangan yang menggantung di udara Mandala Jaladirga. Lingkaran itu bergetar pelan, lalu menampilkan potongan-potongan kejadian seperti lembaran kenangan yang dipaksa hidup kembali. Mula-mula, tampak hamparan lembah Mangkara yang diselimuti kabut pekat. Udara di dalam bayangan itu terasa berat, bahkan getaran energinya merambat keluar dari lingkaran cahaya, membuat para prajurit Mandala Jaladirga menegang tanpa sadar. Dalam kilasan itu terlihat Warijan berdiri dalam wujud naga yang masih mengenakan gelang sumping di kepalanya, berdampingan dengan Ki Galih Tirta menghadapi pusaran angin hitam yang berputar liar di tengah lembah. Pusaran itu kemudian retak, dan dari dalamnya muncul sosok hitam bersayap lebar. Matanya merah menyala, dan dari setiap kibasan sayap makhluk itu menciptakan kabut hitam yang mengandung racun. Para prajurit Mandala Jaladirga tersentak pelan. Beberapa dari mereka tanpa sadar mundur ketika aura dalam gambaran itu merambat keluar menekan kesadaran mereka.
Kilasan berikutnya menunjukkan saat Warijan berubah. Tubuhnya dilalap bara jagat geni, tulang dan ototnya memanjang, sisik merah menyala dilapisi ajian jagat geni. Raungan Warijan mengguncang bayangan, bahkan membuat lingkaran cahaya di telapak tangan Ki Galih Tirta bergetar hebat. Pertarungan pun tergambar tanpa terputus. Gandarwa Raja Bali melesat dengan kecepatan yang memecah lapisan udara. Cakarnya menebas ruang hingga meninggalkan jejak luka energi. Warijan menyambutnya dengan semburan jagat geni yang menyala seperti matahari runtuh. Dua kekuatan itu bertabrakan memicu gelombang ledakan yang meratakan puncak-puncak batu di sekitar lembah. Ki Galih Tirta terlihat dalam bayangan itu berputar di antara pusaran benturan kekuatan, menenun lapisan tirta suci untuk menahan gelombang kehancuran agar tidak meluas. Namun dalam salah satu kilasan, tubuhnya terpental jauh setelah mencoba menahan pukulan bertubi-tubi dari Gandarwa Raja Bali yang membuat energinya kacau. Bayangan berlanjut menampilkan momen ketika Gandarwa Raja Bali menghantam tubuh Warijan lalu melesat hilang. Tubuh naga merah itu dipaksa menahan serangan-serangan dahsyat. Sisik-sisiknya pecah di beberapa bagian sementara bara jagat geni di dalam tubuhnya menyala semakin liar seolah mempertaruhkan eksistensinya sendiri. Suasana Mandala Jaladirga mendadak membeku. Sorot mata Nyai Ayu Dirga yang semula tajam berubah perlahan. Alisnya berkerut halus ketika bayangan memperlihatkan momen yang paling genting. Dalam kilasan itu terlihat Warijan berkali-kali dipukul hingga akhirnya satu dentuman keras di bagian kepalanya membuat Warijan sang Mahapatih Naga Merah terhempas jatuh. Dan pada detik itulah Nyai Ayu Dirga melihat sosok Gandarwa merampas paksa gelang sumping yang ada di kepala Warijan. "Hentikan, Ki. Sekarang aku percaya, dan maafkan atas kecurigaanku ini. Sekarang kita bicarakan ini di istana. Sepertinya Mandala kita akan segera berperang dengan bangsa lelembut," ujar Nyai Ayu Dirga sambil menganggukkan kepalanya. Sorot mata sang ratu kini tidak lagi sekedar tajam, melainkan diliputi keterkejutan yang nyaris tidak pernah terlihat dalam kewibawaannya. Dia menatap Warijan lebih lama seolah menimbang ulang keberadaan naga merah di hadapannya itu, lalu memindahkan pandangannya pada Ki Galih yang masih berdiri tegak meski nafasnya terlihat menahan letih. Gelombang Mandala yang mengitari singgasananya berputar lebih lambat. Beberapa saat kemudian, Nyai Ayu Dirga mengangkat tangan kanannya. Gerakan itu lembut namun memancarkan perintah yang tidak terbantahkan. Puluhan tombak cahaya yang semula mengurung Warijan dan Ki Galih Tirta langsung bergetar, lalu memudar satu persatu seperti nyala api yang dipadamkan. Lingkaran pengunci energi yang menekan mereka runtuh perlahan, melepaskan tekanan besar yang sejak tadi mencengkram langit Mandala. "Aku menunggumu dan Mahapatih di istana, Ki," ucap Nyai Ayu Dirga yang langsung melesat pergi. Kilatan cahaya keemasan yang menjadi jejak kepergian sang ratu masih membekas di langit Mandala ketika keheningan kembali turun. Tombak-tombak cahaya yang tadi mengurung Warijan dan Ki Galih telah lenyap sepenuhnya. Namun sisa tekanan energinya masih terasa menggantung seperti gema petir yang terlambat padam. Warijan menghela nafas panjang, tubuhnya masih terasa berat. Bekas benturan dan tekanan energi dari pertempuran sebelumnya belum sepenuhnya pulih. Namun yang jauh lebih terasa adalah kehampaan di kepalanya. Ketiadaan gelang sumping yang selama ini menahan sekaligus mengendalikan arus kekuatan di dalam dirinya. Api jagat geni berdenyut liar mencoba menyesuaikan diri dengan ruang kesadaran yang mendadak terbuka. Ki Galih Tirta menatapnya sesaat, memastikan keseimbangan energi Warijan tidak meledak keluar kendali. "Kita tidak boleh membuat sang ratu menunggu, Teja," ucapnya tenang namun mengandung isyarat kewaspadaan. Warijan mengangguk singkat, sayap hitam di punggungnya mengembang perlahan lalu melipat kembali, menandakan kendali yang masih dipaksakan dari dalam dirinya sendiri.
Tanpa menukar kata lagi, keduanya langsung melesat. Tubuh mereka menembus lapisan udara mandala, meninggalkan jejak gelombang energi yang hanya bisa dirasakan oleh makhluk-makhluk penjaga batas alam. Jalur yang mereka tempuh bukan jalur biasa. Ki Galih Tirta membuka lorong lintasan tua, jalur yang dahulu hanya digunakan oleh para pemangku keseimbangan mandala ketika keadaan genting mengharuskan mereka bergerak tanpa jejak. Langit di atas mereka berlapis-lapis, membentuk pusaran warna yang terus berubah. Arus energi mengalir deras seperti sungai tanpa dasar yang menghubungkan satu wilayah gaib dengan wilayah gaib lainnya. Ki Galih melesat di depan, tubuhnya membelah arus itu dengan paksa. Sementara Warijan menjaga jalur agar tidak runtuh oleh gejolak energinya. Beberapa makhluk penjaga lintasan tampak menyingkir begitu keduanya lewat. Perjalanan mereka tidak memakan waktu lama, namun terasa panjang oleh tekanan yang terus menyasak kesadaran. Perlahan, bentangan istana Mandala Jaladirga mulai tampak. Istana itu berdiri megah di atas lapisan tanah energi yang berkilau redup. Pilar-pilar raksasa menjulang seperti akar gunung yang menembus langit, sementara kubah-kubahnya memantulkan cahaya kehijauan yang bergerak seperti permukaan air tenang. Lapisan perlindungan mandala berdenyut lembut, menyadari kedatangan dua sosok yang membawa perubahan besar di dalam arus takdir kerajaan. Begitu mereka menembus gerbang lapisan luar, barisan penjaga langsung menundukkan kepala. Tidak ada pengumuman, tidak pula sambutan kebesaran. Aura yang menyelimuti Warijan cukup menjadi isyarat bahwa sesuatu telah berubah. Mereka mendarat di pelataran utama istana dengan hentakan ringan, namun gelombang energinya menjalar di seluruh lantai batu suci di bawahnya. Warijan menatap ke arah tangga agung yang mengarah ke pasewakan istana. Untuk sesaat, langkahnya tertahan. Kesadarannya meraba ruang di dalam bangunan itu mencari jejak aura sang ratu. Dia menemukannya. Aura Nyai Ayu Dirga tidak lagi bersembunyi di balik lapisan ketenangan seperti biasanya. Kini aura itu berdenyut lebih kuat dan lebih berat, seolah sang ratu sedang menimbang keputusan-keputusan besar yang akan mengguncang keseimbangan mandala. Aku tidak lagi dapat menutup-nutupi apa yang telah terjadi, Ki Galih, dan aku harap sampean juga melakukan hal yang sama, ujar Nyai Ayu Dirga dengan suara yang tegas dan bergema di pasewakan ageng itu. Apa yang aku sembunyikan dari panjenengan, Nyi? Tanya Ki Galih Tirta dengan suara rendah. Ada, Ki, dan aku sudah tahu semuanya. Beberapa punggawa tua di istanaku sudah lama melakukan kebohongan-kebohongan yang akhirnya membawa Sang Mahapatih ke Mandala ini, balas Nyai Ayu sambil tersenyum. Kitab Pranatamaya, Ki, kitab tua yang selama ini kalian agung-agungkan dan kalian jaga itu bukanlah kitab yang ditulis oleh para leluhur kita, tapi kitab itu sudah kalian rubah sebagian isinya. Bukan begitu, Ki? Ucap Nyai Ayu Dirga sambil menunjukkan sebuah kitab tua lalu melemparkannya ke arah Ki Galih. Jangan kau bodoh-bodohi aku lagi, Ki, karena aku sudah mendapatkan kitab yang asli jauh sebelum Wulan Kencana aku pasung di dalam gelang sumping. Imbuhnya lagi yang membuat Ki Galih dan beberapa punggawa tua terkejut mendengarnya. Warijan yang berdiri di belakang Ki Galih hanya terdiam sambil berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Mandala Naga ini, karena baginya hal yang paling utama adalah mendapatkan kembali gelang sumping dan menyelamatkan Wulan Kencana, lalu kembali ke dunia nyata. Maafkan aku, Nyai Ratu, tapi aku tidak bermaksud untuk mengkhianati Mandala Jaladirga. Justru aku dan para tetua sengaja merubah isi kitab Pranatamaya untuk mempertahankan kejayaan Mandala ini, balas Ki Galih dengan wajah tertunduk. Aku tahu, Ki, maka dari itu aku memintamu datang ke istanaku dan tidak menghukummu serta menghukum sang Mahapatihmu itu.
ujar Nyai Ayu Dirga dengan tegas. Terima kasih, Nyi. Sekarang katakan apa yang harus aku lakukan. Balas Ki Galih Tirta dengan wajah yang masih tertunduk. Lupakan gelang sumping itu, Ki, dan minta kepada Mahapatihmu untuk menjaga Mandala Jaladirga selama aku menjalani tapa berataku. Balas Nyai Ayu Dirga yang membuat Warijan tersentak mendengarnya. Namun dia tidak dapat melakukan apa-apa. Walau kau memiliki kekuatan besar, tetapi tetap saja kau tidak akan mampu melawan seluruh pasukan Mandala Jaladirga dan juga para punggawa utamaku Mahapatih. Jadi, sekarang patuhilah apa yang aku perintahkan. Imbuhnya lagi yang langsung pergi meninggalkan Pasewakan Ageng. Kepergian sang ratu meninggalkan gema yang lama menggantung di langit-langit Pasewakan Ageng. Tidak ada lagi kata yang bisa diucapkan, tidak pula ada punggawa yang berani bergerak lebih dulu. Udara terasa berat, seperti setiap helaan nafas harus melewati lapisan tekanan yang tak terlihat. Ki Galih Tirta tetap menunduk beberapa saat setelah sang ratu menghilang. Wajahnya tidak lagi sekedar menyiratkan penyesalan, melainkan kelelahan panjang yang selama ini dia sembunyikan dari seluruh Mandala. Warijan berdiri diam di belakangnya dengan tatapan kosong, namun di balik ketenangan itu pikirannya berputar cepat. Perintah untuk melupakan gelang sumping terasa seperti belenggu baru, lebih menyakitkan dari rasa sakit fisik. Namun dia tahu saat ini bukan waktunya melawan. Setiap langkah yang salah bisa menutup jalannya yang mungkin masih bisa dibuka. Sekarang mari ikut aku, Teja, ucap Ki Galih Tirta sambil menganggukkan kepalanya. Warijan tidak menjawab, dia hanya mengangguk lalu mengikuti langkah Ki Galih Tirta meninggalkan Pasewakan Ageng. Para punggawa yang masih berada di dalam ruangan langsung menyingkir memberi jalan. Namun tatapan mereka kini dipenuhi kegelisahan. Berita tentang perubahan isi kitab Pranatamaya akan menyebar seperti api dalam jerami kering. Perjalanan pun berlanjut menuju ke Istana Kepatihan. Lorong-lorong istana yang mereka lewati terasa lebih sunyi dari biasanya. Cahaya obor energi pada dinding bergetar pelan seolah merasakan ketidakseimbangan yang mulai merayap ke seluruh Mandala Jaladirga. Begitu mereka memasuki wilayah Kepatihan, suasana langsung berubah. Energi di tempat itu lebih hangat, namun sekaligus lebih padat. Bangunan Kepatihan berdiri kokoh dengan pilar-pilar naga tua yang melilit hingga ke atap, menandakan tempat itu adalah pusat pengaturan kekuatan Mandala di luar kewibawaan langsung sang ratu. Ki Galih Tirta baru saja melangkah melewati gerbang utama ketika dua sosok telah menunggu di pelataran dalam. Dua naga tua berdiri dalam wujud setengah manusia. Sisik mereka berwarna kusam keperakan menandakan usia panjang dan pengalaman yang tidak lagi bisa dihitung dengan siklus zaman. Aura keduanya tidak menggetarkan namun menekan dalam diam, ciri khas para penjaga keseimbangan lama. Ki Weru berada di sisi kanan, bertubuh tinggi dengan rambut memutih panjang menjuntai hingga punggung. Sorot matanya tajam namun syarat kecemasan. Sementara di sisi kiri, Ki Punto berdiri lebih pendek dengan bahunya yang sedikit membungkuk. Namun aura energinya berputar tenang seperti pusaran laut dalam. Keadaan sudah semakin genting, Ki, ujar Ki Weru pada Ki Galih tanpa basa-basi. Ki Galih menghentikan langkahnya. Warijan berdiri di sampingnya merasakan getaran kegelisahan yang terpancar dari dua naga tetua itu. Apa sang ratu sudah mengetahui semuanya, Ki? Tanya Ki Galih pelan. Bahkan lebih dari perkiraan kita, Ki Galih, jawab Ki Weru lirih. Nyai Ratu bahkan telah mengetahui tanda kebangkitan Gandharwa Raja Bali, sahut Ki Punto dengan raut wajah tegang. Warijan menoleh tajam, nama itu menggema keras di kesadarannya.
membawa sensasi dingin yang menjalar hingga ke tulang punggungnya. Dia tidak mengenal sosok itu secara utuh, namun naluri jagat geni di dalam dirinya langsung bereaksi, seperti api yang mengenali keberadaan angin yang mampu memadamkannya. Bukan hanya itu, Ki. Ramalan kuno juga telah bergerak. Bangsa Buto sedang mempersiapkan kelahiran Candra Birawa, ujar Ki Weru melanjutkan. Udara di pelataran kepatihan terasa mendadak menekan. Ki Galih Tirta memejamkan mata sesaat, seakan berusaha menahan gelombang kecemasan yang hendak muncul. Candra Birawa, makhluk itu hanya akan merusak keseimbangan alam gaib dan bisa membawa kehancuran Mandala ini, gumamnya dengan nada berat. Jika Gandarwa Raja Bali bangkit sebagai makhluk yang haus akan kekuasaan dan juga keabadian, maka keseimbangan alam gaib akan benar-benar runtuh, Ki. Dan ditambah lagi dengan kelahiran Candra Birawa, maka perang besar akan segera terjadi, ucap Ki Weru menjelaskan. Maka dari itu, Sang Ratu memutuskan untuk melakukan tapa berata guna mengambil pusaka naga milik Prabu Cakradirga, leluhur dari Prabu Cakrajala, sambung Ki Punto dengan wajah tegang. Kalau begitu, memang sudah saatnya bangsa gaib harus berperang kembali, Ki. Dan sekarang tugas kita adalah memperkuat pasukan Mandala, balas Ki Galih Tirta. Warijan mengepalkan tangannya tanpa sadar. Di dalam dirinya, bara jagat geni kembali bergetar keras seolah merespon dua nama yang baru saja disebutkan. Dia mulai menyadari bahwa dirinya bukan sekedar seseorang yang terseret konflik Mandala gaib, tapi dia mungkin adalah bagian dari simpul yang menghubungkan semua peristiwa itu. Ki Galih Tirta menoleh kepadanya, tatapan keduanya bertemu dalam kesunyian yang panjang. Pulihkan dulu diri dan tubuhmu, Teja, ucap Ki Galih Tirta sambil menunjuk ke sebuah lorong yang ada di sisi kanan istana kepatihan. Warijan hanya mengangguk. Dia tahu untuk mendapatkan kembali gelang sumping dan untuk menyelamatkan Wulan Kencana, serta untuk kembali ke dunia nyata, dia harus berdiri dalam keadaan utuh dan kekuatan yang sempurna. Warijan melangkah memasuki lorong yang ditunjuk Ki Galih Tirta tanpa menoleh kembali. Cahaya di sepanjang lorong itu redup bukan karena kekurangan energi, melainkan karena jalur tersebut memang dirancang untuk menenangkan gejolak batin siapapun yang melintasinya. Semakin dalam dia melangkah, udara terasa semakin hangat. Aroma khas energi naga dan perpaduan antara tanah gaib dan bara api yang menua dari lapisan langit perlahan memenuhi kesadarannya. Di ujung lorong, sebuah pintu batu tua terbuka dengan sendirinya. Ruangan di baliknya berbentuk bundar tanpa sudut. Dindingnya dilapisi sisik naga purba yang telah membatu, namun masih memancarkan sinar lembut kehijauan. Lantai ruangan membentuk lingkaran mandala kuno dengan ukiran jalur energi yang saling bersilangan. Begitu Warijan melangkah masuk, pintu batu menutup perlahan di belakangnya. Keheningan langsung turun. Bukan keheningan kosong, melainkan keheningan yang penuh. Setiap denyut energi di ruang itu terasa seperti nafas makhluk hidup yang sangat tua. Warijan berjalan menuju pusat lingkaran mandala, lalu dia duduk bersila perlahan. Kedua tangannya diletakkan di atas lutut dengan telapak terbuka menghadap atas. Nafasnya ditarik panjang, lalu dilepaskan secara teratur. Bara jagat geni di dalam dirinya masih bergolak, namun dia tidak lagi menahannya dengan paksa. Dia membiarkan bara itu berputar mengikuti alur energi yang ada di ruangan itu. Perlahan, sisik-sisik naga di tubuhnya mulai berpendar lebih terang. Energi murni bangsa naga merambat menuju tubuh Warijan, menyelimuti setiap lapisan kesadarannya. Dengan rasa panas yang sebelumnya liar kini berubah menjadi arus hangat yang menenangkan, menata kembali serpihan energi yang retak akibat pertempuran dan hilangnya gelang sumping.
Namun, Warijan tidak berhenti pada pemulihan. Kesadarannya mulai ditarik lebih dalam. Dia menutup mata sepenuhnya lalu memusatkan pikirannya pada satu tujuan, yaitu mencari jalan keluar dari lingkaran pengawasan Mandala Jaladirga. Di dalam ruang batinnya, Warijan membangun lingkaran kesadarannya sendiri. Api jagat geni dipusatkan menjadi satu titik cahaya merah pekat. Dari titik itu, dia mulai merentangkan jangkauan batinnya menembus lapisan-lapisan mandala, mencari getaran energi yang dikenalnya. Nama pertama yang dia panggil melalui getaran energinya adalah Ki Condrowongso. Kesadarannya melayang menembus belantara energi yang menyerupai hutan gaib. Bayangan pepohonan raksasa muncul di dalam ruang batinnya. Hutan Balataru yang menjadi wilayah kekuasaan makhluk gaib tua itu. Warijan memusatkan energinya mencoba mengirimkan sinyal batin. Namun, lapisan pelindung Mandala Jaladirga menekan jalur itu. Setiap getaran yang dia kirimkan seolah terpecah sebelum mencapai tujuannya. Nafas Warijan sedikit goyah, energi di dalam tubuhnya mulai bergerak liar. Namun dia tidak menghentikan semedinya. Dia memperdalam kembali fokusnya menggabungkan energi naga murni dari ruangan itu dengan bara jagat geni miliknya. Lingkaran kesadarannya kembali melebar. Kali ini dia tidak hanya mencari satu sosok. Dia menelusuri jalur yang lebih dalam, jalur yang tidak terikat mandala manapun. Jalur yang pernah dia kenal sebelum semua peristiwa ini menyeretnya ke pusaran dunia gaib yang lebih besar. Perlahan, bayangan lain muncul di ruang batinnya. Sosok lelaki berdiri di antara batas dunia nyata dan dunia gaib. Aura lelaki itu tidak memancarkan kekuasaan, namun mengandung keteguhan yang sulit digoyahkan. Energinya terasa seperti jangkar yang menahan Warijan agar tidak hanyut dalam arus kekuatan yang terlalu besar. "Tolong aku, Pak Le," bisiknya lirih dalam hati sambil mengingat wajah Sudiro. Warijan memusatkan seluruh kesadarannya pada sosok itu. Dia mencoba menjangkau melalui ingatannya dan melalui jejak perjalanannya, serta melalui ikatan batin yang pernah terbentuk dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya. Energi di ruangan kuno itu mulai bergetar lebih kuat. Lingkaran mandala di lantai menyatu satu persatu. Jalur-jalur ukiran naga mengalirkan energi menuju tubuh Warijan dan memperkuat jangkauan batinnya hingga menembus batas mandala. Untuk sesaat, kesadarannya seperti menyentuh sesuatu. Bayangan hutan Balataru bergetar, disusul bayangan Sudiro yang tampak samar seperti berada di balik kabut yang sangat tebal. Namun, sebelum hubungan itu benar-benar terbentuk, tekanan Mandala Jaladirga tiba-tiba merapat. Lapisan energi pelindung istana berdenyut keras seperti menyadari upaya Warijan menjangkau keluar dari wilayah kekuasaan mereka. Hal itu membuat tubuh Warijan bergetar hebat. Nafasnya berat serta tekanan energi kini semakin menusuk. Dan bersamaan dengan itu, sukmanya tersentak lalu melayang ke sebuah ruang gelap yang sangat luas. Kesadaran Warijan melayang tanpa pijakan seperti serpihan bara yang terlepas dari api besar. Tubuh kasarnya masih duduk bersila di ruang semedi kepatihan, namun sukma dan inti kesadarannya kini berada di wilayah yang jauh lebih tua daripada mandala manapun. Di hadapannya, energi hitam pekat mulai berputar. Putaran itu awalnya hanya berupa arus tipis seperti kabut gelap. Namun semakin lama pusaran itu membesar, menebal dan memancarkan tekanan yang membuat ruang kehampaan di sekitarnya bergetar pelan. Perlahan, bentuk itu mulai terlihat. Sisik-sisik hitam legam muncul dari pusaran energi, masing-masing memancarkan kilau seperti malam tanpa bintang. Tubuh raksasa seekor naga terbentuk melingkar dalam ruang kehampaan dengan wibawa yang tidak bisa dilawan oleh kehendak makhluk manapun. Matanya terbuka, sepasang cahaya perak kebiruan menyala di dalam kegelapan.
Sorot matanya tidak mengandung kemarahan, tidak pula ancaman, melainkan ketenangan purba yang hanya dimiliki oleh pemimpin yang telah melampaui batas kehidupan. Warijan menunduk tanpa diperintahkan. Bara jagat geni di dalam dirinya langsung meredup, bukan karena ditekan, melainkan karena mengenali wibawa yang jauh lebih tua daripada dirinya sendiri. Kau tidak seharusnya berada di sini, manusia. Dan aku akan memberitahumu satu hal agar kau bisa kembali ke duniamu. Ujar sosok makhluk berwujud naga hitam dengan aura yang sangat besar itu. Suara naga itu terdengar bukan melalui telinga, melainkan langsung menggema pada inti kesadaran Warijan. Satu-satunya makhluk yang dapat membuka gerbang gaib menuju ke duniamu adalah sang ratu yang saat ini tertidur di penjara istana. Dia adalah pewarisku, dan di dalam dirinya lah kekuatanku bersemayam. Aku, Prabu Cakrajala, memintamu untuk membawa pergi tubuh Wulan Kencana keluar dari Mandala ini. Dan setelah itu, carilah tempat di mana kesadarannya berada. Imbuh sosok naga hitam yang merupakan perwujudan dari energi Prabu Cakrajala. Getaran di ruang tempat Sukma Warijan itu perlahan runtuh seperti kaca pecah tanpa suara. Sosok naga hitam perlahan larut menjadi serpihan cahaya gelap, sementara gema wibawa dan auranya masih tertinggal di inti kesadaran Warijan. Kalimat terakhir Prabu Cakrajala berputar ulang seperti mantra yang menancap dalam jiwa. Lalu semuanya menghilang. Seketika Sukma Warijan terseret kembali dengan hentakan keras. Tubuh kasarnya yang masih duduk bersila di ruang semedi kuno tiba-tiba bergetar. Lingkaran mandala di lantai menyala terang, memancarkan arus energi murni yang berputar cepat mengelilinginya. Sisik-sisik naga di tubuh Warijan memendarkan cahaya yang lebih kuat dari sebelumnya seakan merespon perubahan yang baru saja terjadi. Warijan menarik nafas panjang dengan tersentak. Dadanya terasa ringan, di balik tulang rusuknya sesuatu berdenyut dengan ritme baru, yang lebih dalam, lebih tenang, namun mengandung tekanan kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bara jagat geni yang selama ini bergolak, kini menyala lebih terkendali. Tidak liar, tidak pula terbelenggu. Api itu seperti menemukan inti keseimbangan baru yang mengikatnya dengan energi lain yang lebih tua. Cahaya samar berbentuk sisik naga hitam sempat muncul di permukaan kulit dadanya yang merah, lalu menghilang kembali seolah telah menyatu ke dalam tubuhnya. Warijan membuka matanya perlahan dan pandangan matanya terlihat berubah. Tidak lagi hanya menyimpan bara merah jagat geni, melainkan bercampur dengan kilau keperakan halus yang bergerak di balik pupil matanya. Dia sendiri tidak sepenuhnya memahami perubahan itu. Namun nalurinya mengatakan jika kini dia telah menerima sesuatu dari Prabu Cakrajala yang tidak bisa ditolak. Dia bangkit berdiri, tubuhnya terasa lebih ringan, tapi kesadarannya justru jauh lebih berat. Pesan Prabu Cakrajala tidak sekedar perintah, melainkan amanat takdir yang tidak bisa dia abaikan. Tanpa membuang waktu, Warijan melangkah keluar dari lingkaran semedi. Begitu dia mendekati pintu, ukiran naga purba pada dinding bergetar pelan, lalu membuka jalur keluar seolah mengenali perubahan energi yang dia bawa. Lorong kepatihan terasa lebih sempit dari sebelumnya. Langkah Warijan cepat, hampir tergesa namun tetap terkontrol. Aura yang memancar dari tubuhnya membuat penjaga yang ada di sekitar lorong secara naluriah menyingkir memberi jalan. Dia menemukan Ki Galih Tirta yang sedang duduk bersila di ruang kepatihan yang sangat megah. Warijan berhenti beberapa langkah di hadapan Ki Galih. Nafasnya masih teratur, namun sorot matanya menyimpan keteguhan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. "Maafkan aku, Ki," ucapnya dengan suara lirih. "Energimu cepat sekali pulih, Teja. Dan sepertinya kau mendapatkan sesuatu dari para leluhur Mandala ini.
balas Ki Galih Tirta sambil membuka matanya. Sepertinya begitu, Ki. Tapi yang terpenting adalah aku harus mengetahui di mana tubuh Wulan Kencana berada, ucap Warijan sambil menganggukkan kepala. Lalu apa yang akan kau lakukan, Teja? Tanya Ki Galih yang langsung berdiri dan melangkah ke arah Warijan. Aku telah bertemu dengan Prabu Cakrajala, Ki, ucapnya lirih namun tegas. Sang Prabu memerintahkan agar aku membawa tubuh Wulan Kencana keluar dari Mandala ini. Imbuhnya lagi yang sontak membuat Ki Galih terkejut. Apakah kau tidak bisa menjelaskannya dengan tenang, Teja? Balas Ki Galih yang seakan ragu dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Warijan. Kita tidak punya banyak waktu, Ki. Sekarang adalah waktu yang tepat. Karena kita tahu jika Nyai Ayu Dirga sedang tidak berada di istananya, ucap Warijan tegas. Ki Galih Tirta hanya terdiam sambil menundukkan wajahnya dan mengangkatnya perlahan. Setelah itu sorot matanya menajam dan berkilau kehijauan seolah sedang memandang sesuatu yang tidak dilihatnya dengan mata biasa. Tatapannya lurus ke arah Warijan, bukan lagi sekedar tatapan biasa, melainkan menelusuri jejak energi yang mengitari tubuh sang naga merah itu. Dalam diam yang hanya berlangsung beberapa tarikan nafas, Ki Galih merasakan denyut keseimbangan baru yang bersemayam dalam inti kekuatan Warijan. Denyut yang memadukan bara jagat geni dengan warisan energi purba Mandala Jaladirga. Beberapa saat kemudian keraguan itu runtuh. Ki Galih menghela nafas panjangnya. Wajahnya yang semula tegang melunak, lalu berganti dengan keteguhan yang dingin dan terukur. Tanpa banyak kata dia mengangguk pelan, seolah mengakui bahwa apa yang dibawa Warijan bukan sekedar keputusan nekat, melainkan bagian dari garis takdir yang sudah lama bergerak di balik peristiwa-peristiwa besar Mandala Jaladirga. Dengan gerakan sederhana, Ki Galih mengangkat tangan kanannya. Udara di sekeliling mereka bergetar halus, lantai batu kepatihan memunculkan guratan cahaya tipis yang membentuk jalur lurus menuju lorong utama istana. Dia berbalik lalu menganggukkan kepala. Isyarat itu cukup jelas bagi Warijan. Tanpa perlu perintah lanjutan, dia segera mengikuti di belakang Ki Galih. Keduanya melangkah menyusuri lorong-lorong panjang yang semakin mendekati pusat Mandala. Semakin dalam mereka berjalan, hawa di sekeliling berubah menjadi lebih dingin dan berat, seolah setiap dinding menyimpan kesadaran yang mengamati setiap gerakan mereka. Ketika mereka tiba di gerbang utama Istana Agung, barisan penjaga naga Mandala sudah berdiri berlapis. Tubuh mereka memancarkan aura hijau yang pekat, bersinar lembut namun mengandung tekanan kekuatan yang luar biasa. Tombak-tombak pusaka mereka bersilang membentuk penghalang energi yang berdenyut perlahan. Langkah Ki Galih tidak berhenti. Dia hanya mengangkat telapak tangannya lalu menorehkan satu lingkaran kecil di udara. Cahaya hijau tua muncul dari telapak tangannya berputar membentuk simbol Mandala Kepatihan. Simbol itu melayang perlahan menuju barisan penjaga, lalu menyatu dengan energi yang melindungi gerbang. Sejenak, para penjaga menundukkan kepala mereka bersamaan, sebelum penghalang energi terbuka tanpa suara. Warijan bisa merasakan bagaimana aura para penjaga berubah. Mereka bukan sekedar memberi jalan kepada Ki Galih, melainkan juga mengakui perubahan besar yang memancar dari tubuhnya. Tatapan mereka menunduk lebih dalam dari biasanya, seolah menyadari bahwa yang melintas di hadapan mereka kini bukan lagi hanya sosok punggawa Mandala biasa. Perjalanan mereka berlanjut menuju bagian terdalam istana, wilayah yang jarang disentuh oleh siapapun selain para tetua, punggawa utama, dan penjaga inti Mandala. Lorong itu semakin sunyi, ukiran naga purba pada dinding tampak berbeda dari lorong-lorong sebelumnya.
Sisik-sisik ukiran tersebut memancarkan cahaya redup kehijauan seolah hidup dan bernafas mengikuti irama energi yang mengalir di dalam perut mandala. Akhirnya mereka tiba di sebuah ruang bundar yang sangat luas, namun kosong dari ornamen berlebihan. Hanya terdapat 3 gerbang batu raksasa yang berdiri berderet, masing-masing memancarkan lapisan energi yang berbeda. Gerbang pertama berwarna hijau jamrud pekat, berdenyut seperti jantung mandala. Gerbang kedua berpendar keemasan pucat dengan aliran cahaya yang bergerak seperti arus air. Gerbang ketiga memancarkan cahaya putih kebiruan yang sangat tenang, namun memunculkan tekanan spiritual yang jauh lebih dalam dibanding 2 gerbang sebelumnya. Ki Galih Tirta melangkah maju. Dia berhenti di hadapan gerbang pertama. Kedua telapak tangannya menyatu di depan dada. Nafasnya menjadi sangat halus. Energi kehijauan dari tubuhnya perlahan mengalir keluar menyatu dengan denyut gerbang. Simbol-simbol purba muncul di permukaan batu lalu berputar mengikuti irama nafas Ki Galih. Dengan satu sentuhan ringan pada pusat simbol, gerbang pertama retak oleh cahaya, lalu terbelah perlahan ke samping. Gelombang energi murni mengalir keluar menyapu lantai seperti kabut tipis sebelum akhirnya mereda. Tanpa berhenti, Ki Galih melangkah menuju gerbang kedua. Kali ini dia menorehkan 3 garis cahaya di udara. Garis-garis itu berputar lalu membentuk tanda seperti pusaran air. Saat tanda itu menyentuh permukaan gerbang, cahaya keemasan memancar lebih terang. Suara gemuruh halus terdengar dari dalam batu, seperti aliran sungai yang pecah dari bendungannya. Dan gerbang kedua pun terbuka. Tekanan energi yang keluar membuat udara di ruang itu bergetar lebih kuat. Warijan merasakan bara jagat geni di dalam dirinya berdenyut seolah merespon keberadaan sesuatu yang semakin dekat. Ki Galih berhenti sejenak di depan gerbang terakhir. Wajahnya tampak lebih serius, matanya menutup perlahan, lalu kedua tangannya membentuk mudra kuno yang jarang digunakan. Dia memanggil energi murni mandala langsung dari inti tanah gaib yang menopang kerajaan itu. Cahaya kehijauan dari tubuhnya perlahan bercampur dengan cahaya putih kebiruan dari gerbang. Kedua energi itu berputar, saling menekan, lalu mencapai titik keseimbangan yang sangat rapuh. Dengan tarikan nafas terakhir, dia mendorong kedua telapak tangannya ke depan. Cahaya memancar kuat, dan gerbang ketiga pun terbuka dengan sangat perlahan, seolah menolak untuk dilepaskan dari penguncinya. Saat celah itu cukup lebar, hawa dingin yang mengandung aroma besi dan energi naga purba mengalir keluar memenuhi ruangan. Di balik ketiga lapisan gerbang itu tampak sebuah ruang penjara gaib yang dipenuhi lingkaran segel energi murni. Lingkaran-lingkaran itu berputar perlahan, saling bertaut, membentuk kurungan spiritual yang hampir mustahil ditembus. Di tengah kurungan itulah tubuh Wulan Kencana berada. Dia terbaring, namun melayang beberapa jengkal di atas lantai batu kristal. Wujudnya menyerupai manusia, namun seluruh tubuhnya dilapisi sisik naga merah yang kusam. Warna merah yang seharusnya menyala seperti bara kehidupan kini tampak pucat, seolah kehilangan energi yang menopang keberadaannya. Sayap naga tipis di punggungnya terlipat lemah, ujung-ujung sisiknya retak halus, rambut panjangnya melayang tanpa tenaga, mengikuti putaran lambat pengunci energi yang mengurungnya. Wajahnya tenang seperti sedang tertidur nyenyak. Tidak ada gerakan yang terlihat, hanya denyut energi yang sangat lemah di sekitar dadanya, seperti bara kecil yang hampir padam. Warijan terpaku, denyut di dalam dadanya beresonansi keras. Kilau perak di balik pupil matanya bergerak liar, bercampur dengan bara merah jagat geni yang mulai menyala lebih panas, seolah merespon keberadaan sosok yang sedang terkurung di hadapannya. Sementara itu, Ki Galih menatap tubuh Wulan Kencana dengan sorot mata yang dalam. Dia memahami sepenuhnya resiko dari apa yang akan mereka lakukan. 3 gerbang yang telah terbuka bukan hanya pelindung mandala, melainkan juga pengikat keseimbangan kekuatan naga yang selama ini dijaga ketat.
Dan kini keseimbangan itu berada di ujung keputusan Warijan. Bagaimana cara kita membawa tubuh sang ratu keluar dari tempat ini tanpa terlihat oleh para penjaga, Teja? Tanya Ki Galih sambil menoleh ke arah Warijan. Tanpa sedikit pun keraguan, Warijan melangkah maju mendekati pembaringan Wulan Kencana. Dia berhenti beberapa jengkal dari kurungan energi yang masih berputar perlahan. Sesaat, dia memejamkan mata, menata nafasnya hingga menjadi sangat halus. Lalu tangan kanannya terangkat perlahan, dan bersamaan dengan terbukanya sayap hitam di punggungnya yang mengembang lebar, memancarkan aura pekat namun terkendali. Dari telapak tangannya, cahaya keemasan mulai memancar, mengalir lembut menuju tubuh Wulan Kencana. Dalam sekejap, tubuh sang Ratu Mandala itu terbungkus energi keemasan, lalu perlahan menyusut, mengerucut hingga membentuk selubung yang menyerupai telur bercahaya. Cahaya keemasan itu tidak sekedar menyelimuti, melainkan merajut lapisan demi lapisan energi yang berdenyut hidup. Permukaan selubung tersebut berpendar seperti cangkang yang memancarkan garis-garis halus menyerupai urat naga yang bergerak mengikuti irama jantung Warijan. Setelah itu, lingkaran energi yang mengurung tubuh Wulan Kencana mulai bergetar. Putaran energi murni yang sebelumnya tenang kini bergeser perlahan seolah menolak, namun tidak mampu menahan daya tarik dari kekuatan yang dipancarkan Warijan. Bara jagat geni di dalam tubuhnya menyala semakin terang, tapi tidak lagi liar. Api itu justru bergerak seirama dengan cahaya keemasan, membentuk keseimbangan yang memancar kuat ke seluruh ruang penjara gaib. Retakan cahaya muncul pada lingkaran kurungan tersebut. Ki Galih Tirta yang berdiri beberapa langkah di belakang Warijan langsung menegakkan tubuhnya. Sorot matanya menajam, sementara kedua tangannya bergerak membentuk pola mudra penahan. Dia tidak berusaha menghentikan Warijan, melainkan menenangkan getaran Mandala agar tidak runtuh akibat benturan dua energi yang saling bertaut. Sementara itu, telur cahaya yang membungkus Wulan Kencana perlahan terangkat dari pusat kurungan. Permukaannya berdenyut lembut, memancarkan semburat warna merah samar dari dalam. Seolah energi naga merah yang melemah mulai merespon panggilan kekuatan baru. Warijan membuka matanya perlahan, wajahnya tetap tenang, namun tekanan aura yang keluar dari tubuhnya semakin berat. Dia melangkah setengah langkah lebih dekat, lalu merentangkan jari-jarinya, menguatkan aliran energi yang mengikat telur cahaya tersebut. Saat itulah lingkaran kurungan mulai pecah, bukan hancur, melainkan terurai menjadi serpihan cahaya murni yang tersedot perlahan ke dalam selubung telur. Setiap serpihan yang terserap membuat cahaya keemasan semakin pekat sekaligus mempertebal lapisan pelindung yang membungkus tubuh Wulan Kencana. Ruangan penjara mulai bergetar lebih kuat. Ukiran naga purba di dinding memendarkan cahaya kehijauan yang berdenyut liar. Lantai kristal di bawah kaki mereka mengeluarkan suara gemuruh halus seperti menahan tekanan yang terus meningkat. Ki Galih menyadari jika proses itu telah melampaui sekedar pemindahan tubuh. Tapi dia tahu jika Warijan sedang menarik inti energi yang selama ini menahan tubuh Wulan Kencana agar tetap berada dalam kondisi tertidur. Jika keseimbangan meleset sedikit saja, tubuh naga merah itu bisa hancur menjadi serpihan energi liar. Namun Warijan tetap berdiri tegak. Sayap hitam di punggungnya kini mengembang sepenuhnya. Di sela-sela helai sayapnya muncul guratan cahaya gelap yang berkilau seperti bayangan sisik naga purba. Aura yang keluar dari tubuhnya tidak lagi terasa sebagai kekuatan tunggal, melainkan perpaduan antara bara api, energi murni Mandala, dan resonansi warisan leluhur yang jauh lebih tua. Telur cahaya yang berisi tubuh Wulan Kencana kini melayang di hadapan Warijan, lalu memancarkan denyut yang sama dengan detak jantungnya, seolah ada jembatan tak kasat mata yang menghubungkan kesadaran mereka berdua.
Warijan menurunkan tangannya perlahan, sayap hitam di punggungnya melipat setengah. Namun aura yang mengelilinginya justru semakin padat. Dia menatap telur cahaya itu dengan sorot mata yang dalam, menyadari bahwa yang dia bawa keluar dari ruang penjara itu bukan hanya tubuh Wulan Kencana, melainkan juga keseimbangan yang rapuh yang selama ini dijaga oleh Mandala Jaladirga. Warijan menurunkan tangannya perlahan, dia menatap telur cahaya itu dengan sorot mata yang dalam, menyadari bahwa yang dia bawa keluar dari ruang penjara itu bukan hanya tubuh Wulan Kencana, melainkan juga keseimbangan rapuh yang selama ini dijaga oleh Mandala Jaladirga. Di belakangnya Ki Galih menghela nafas panjang. Dia merasakan getaran perubahan yang mulai merambat ke seluruh lapisan kerajaan gaib. Gerbang-gerbang yang telah terbuka tidak akan bisa menutup dengan mudah, dan keberadaan telur itu akan menjadi pusat pusaran takdir baru. Dan di dalam keheningan ruang penjara yang mulai meredup, denyut cahaya dari selubung Wulan Kencana bergetar sekali, lebih kuat dari sebelumnya, seolah menandakan bahwa kebangkitan yang tertunda perlahan mulai mencari jalannya. Kita sudah mendapatkan tubuh Wulan Kencana. Sekarang, apa yang harus kita lakukan, Teja? Tanya Ki Galih Tirta. Kita kembali ke Lembah Mangkara, Ki, atau ke Mandala Gandarwa. Kita harus mendapatkan kembali gelang sumping itu, balas Warijan tegas. Apa kau yakin akan dapat mengalahkan makhluk itu, Teja? Tanya Ki Galih dengan wajah menegang. Kita lihat saja nanti, Ki, ucap Warijan penuh percaya diri. Warijan menatap lurus ke arah lorong panjang yang mengarah keluar dari penjara gaib itu. Cahaya keemasan dari telur yang melayang di sisi bahunya memendarkan sinar lembut seolah merespon getaran tekad yang memancar dari dalam dirinya. Setelah itu dia meraih telur tersebut, lalu memasukkannya ke dalam bagian tubuhnya. Sementara itu, tanpa menunggu lebih lama, Ki Galih menarik nafas dalam. Dia menyadari bahwa jalur yang akan mereka tempuh bukan lagi sekedar urusan menjaga wilayah Mandala, melainkan menyangkut keseimbangan alam gaib yang lebih luas. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya perlahan, udara di dalam ruang penjara bergetar halus. Lapisan energi yang sebelumnya menutup ruangan itu membuka jalur keluar seperti tirai kabut yang tersibak oleh hembusan angin gunung. Warijan tidak berkata apa-apa. Dia langsung melangkah keluar diikuti Ki Galih yang bergerak cepat menyusul di belakangnya. Begitu mereka mencapai pelataran luar istana, langit Mandala tampak berpendar kehijauan dengan awan-awan energi yang berputar perlahan di kejauhan. Ki Galih berhenti sejenak menatap bangunan istana megah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan bangsa naga. Sorot matanya menyimpan keraguan yang hanya bertahan sekejap. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya pada Warijan. Tanpa sepatah kata pun, keduanya langsung bergerak. Dalam satu hentakan, tubuh mereka melesat menembus udara Mandala. Sayap hitam Warijan terbentang lebar, memecah lapisan angin gaib yang berputar di atas wilayah kerajaan. Di sampingnya, Ki Galih Tirta melayang dengan balutan aura kehijauan yang memancar seperti ekor cahaya yang membelah langit Mandala. Mereka melintasi batas-batas wilayah kekuasaan bangsa naga dengan kecepatan yang nyaris tidak dapat ditangkap oleh penglihatan makhluk biasa. Hutan-hutan gaib, pegunungan berlapis kabut, hingga sungai energi mereka lewati dalam lintasan cahaya yang terus menukik ke arah barat Mandala. Semakin jauh mereka bergerak, hawa di sekitar mereka mulai berubah. Langit kehijauan khas Mandala Jaladirga perlahan memudar, digantikan rona kelabu kebiruan yang terasa lebih dingin dan liar. Arus energi di wilayah itu bergerak tidak beraturan seperti pusaran badai yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi gelombang kehancuran. Ki Galih memperlambat lajunya sedikit. Sorot matanya menyapu hamparan lembah luas yang mulai tampak di kejauhan. Wilayah itu terbentang seperti luka besar di tengah bentangan alam gaib.
Tebing-tebing raksasa berdiri menjulang dengan retakan-retakan hitam yang memancarkan kabut tipis berwarna ungu gelap. Tanah lembah tampak tandus, dipenuhi pecahan batu hitam yang menyerap cahaya di sekitarnya. Getaran energi di tempat itu terasa berat, menekan kesadaran siapapun yang memasukinya. Warijan tidak memperlambat lajunya. Tatapan matanya mengeras ketika dia merasakan sisa-sisa aura yang pernah menghantam tubuhnya beberapa waktu lalu. Bara jagat geni di dalam dadanya berdenyut pelan seperti mengenali jejak kekuatan yang pernah menundukkannya. Dia menukik tajam, menembus lapisan kabut mangkara. Angin lembah langsung menyambut mereka dengan hentakan keras. Arus energi liar berputar di antara celah-celah batu raksasa, memancarkan suara gemuruh rendah seperti bisikan ribuan makhluk tak kasat mata yang berkeliaran di kedalaman lembah. Ki Galih mendarat lebih dulu di atas bongkahan batu hitam yang menjorok dari dinding lembah. Warijan menyusul beberapa langkah di depannya. Kesunyian pun menyelimuti tempat itu. Warijan menutup matanya sesaat. Dia merasakan sisa benturan keras itu di dalam ingatannya. Hantaman kekuatan Gandarwa yang pernah merobohkannya, serta tekanan aura yang hampir memutus kesadarannya, hingga momen ketika gelang sumping dirampas paksa dari kepalanya. Perlahan dia membuka mata kembali. Kilau merah bercampur keperakan bergerak di balik sorot matanya. "Kemana perginya para penghuni lembah ini, Ki?" tanya Warijan yang kebingungan ketika mendapati lembah Mangkara dalam keadaan sunyi dan tanpa satu penjaga pun. Ki Galih tidak menjawab. Dia justru memperlebar jangkauan kesadarannya, menyusuri setiap celah energi di seluruh lembah Mangkara. Aura kehijauan miliknya menyebar tipis seperti kabut, meraba sisa-sisa getaran kekuatan yang mungkin masih tertinggal. "Sepertinya perang besar di lembah ini telah berakhir, Teja. Dan mau tidak mau, kita harus pergi ke kerajaan gaib Lelembut," balas Ki Galih menjelaskan. "Baik, Ki, kemanapun itu, kita harus mencarinya," ucap Warijan tegas. Warijan mengangguk singkat dan tanpa aba-aba sayap naga hitam di punggungnya kembali terbentang. Hembusan energi pekat memecah udara di sekeliling lembah Mangkara. Ki Galih Tirta segera mengikuti. Tubuhnya diselimuti pijar kehijauan yang berputar lembut, namun mengandung tekanan kekuatan yang dalam. Keduanya melesat ke arah utara, membelah langit gaib yang berubah seiring perjalanan mereka. Awan-awan energi yang semula tenang mulai bergerak liar, membentuk pusaran panjang yang menyerupai jalur arus tak kasat mata. Warijan memimpin di depan, tubuh naganya melesat dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya, Ki Galih menjaga jalur perjalanan dan memastikan tidak ada jebakan energi atau penghalang ruang yang bisa menjerat mereka. Semakin jauh mereka melesat, hawa mandala terasa semakin berat. Arus energi yang dulu terasa liar kini justru tersusun rapi, seperti aliran sungai yang diarahkan oleh kekuatan besar. Warijan mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sensasi itu merambat dari ujung sayap hingga ke inti kesadarannya, membuat bara jagat geni di dalam dirinya berdenyut pelan, seolah mengenali perubahan besar yang sedang terjadi di hadapan mereka. Tidak lama kemudian, cakrawala di wilayah kerajaan gaib Lelembut mulai tampak, dan hal itu membuat Ki Galih dan Warijan memperlambat lajunya secara mendadak. Keduanya terpaku di udara, sorot mata mereka menajam, menatap ke arah bentangan wilayah yang beberapa waktu lalu mereka saksikan dalam keadaan hancur dan kosong. Tapi kini pemandangan itu benar-benar berubah. Istana kerajaan gaib Lelembut telah berdiri kembali. Menara-menara hitam yang dulu runtuh kini menjulang utuh, bahkan tampak lebih besar dan lebih kokoh dari sebelumnya. Pilar-pilar raksasa yang menopang kerajaan memancarkan kilau gelap kehijauan, seperti disusun ulang menggunakan energi yang jauh lebih padat. Lapisan ruang di atas istana berputar membentuk kubah perlindungan raksasa,
Gelombang energi yang memancar darinya bergerak berlapis-lapis, membentuk pertahanan yang terasa hidup, seperti makhluk yang sedang mengawasi setiap gerakan di sekeliling wilayah mereka. Warijan dan Ki Galih berhenti melayang di kejauhan, menyembunyikan aura mereka di balik lapisan energi kabut mandala. "Ini mustahil," Gumam Ki Galih lirih. Warijan tidak menjawab. Tatapannya terpaku pada bentangan pasukan yang kini berjaga di seluruh lapisan kerajaan. Barisan makhluk gaib berdiri rapat seperti tembok hidup. Ada sosok bangsa serigala dengan aura yang lebih gelap mengawasi dengan penuh waspada. Di antara mereka berdiri makhluk-makhluk campuran yang belum pernah Warijan lihat sebelumnya. Perpaduan antara bangsa-bangsa gaib lain dengan energi liar yang terasa asing bagi keseimbangan mandala. "Kerajaan gaib lelembut telah berdiri kembali, Teja. Dan sepertinya Gandarwa itu telah berhasil menyatukan kembali bangsa-bangsa gaib yang sebelumnya menjadi bagian dari kerajaan mereka," ucap Ki Galih lirih. "Kerajaan ini bukan hanya dibangun kembali, tapi saat ini ada kekuatan besar yang menopangnya," Imbuh Ki Galih dengan raut wajah tegang. Warijan mengepalkan tangannya, sisik naga di lengannya memendarkan kilau redup. Di dalam tubuh naganya, telur yang menyimpan tubuh Wulan Kencana berdenyut halus, seolah merespon keberadaan energi besar yang memancar dari pusat kerajaan lelembut. Sensasi itu membuat Warijan semakin yakin jika gelang sumping saat ini berada di wilayah itu. "Makhluk itu pasti berada di sini, Ki," ucap Warijan dengan suara rendah namun mantap. "Sepertinya memang begitu, Teja. Tapi lagi-lagi kita harus menghadapi makhluk-makhluk dari bangsa Sona yang berjaga di luar istana, dan juga bangsa Andaka yang berjaga di gerbang utama," balas Ki Galih menjelaskan. "Aku tidak yakin jika kita akan mampu menembus kedua bangsa itu, Teja," Imbuh Ki Galih yang sudah sangat mengetahui kekuatan makhluk-makhluk gaib yang kini berada di bawah panji kekuasaan lelembut. "Bagaimana jika kita datang dengan baik-baik, Ki? Apakah mereka akan menyerang kita?" tanya Warijan yang sepertinya tahu jika tidak ada pilihan lainnya. "Bangsa Sona adalah makhluk buas, Teja. Selain menjaga wilayah kerajaan, mereka juga memiliki naluri berburu. Jadi, apapun yang akan kita lakukan, mereka pasti akan menyerang kita," balas Ki Galih dengan tegas. "Kalau begitu, kembalilah ke Mandala Jaladirga, Ki. Biar aku yang mencari makhluk Gandarwa itu. Aku akan menantangnya kembali dan merebut gelang sumping dari tangannya," ujar Warijan dengan penuh keyakinan. Oke, sampai di sini dulu kisah dari Laku Lampah Warijan. Karena kisahnya masih panjang, jadi akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Terima kasih buat sahabat semua yang telah menyimak kisahnya hingga akhir. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu.